itu saya usul agar pasal 6 Undang-Undang Dasar sementara, bukan, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dihapus kata aslinya. Saya usul kata asli itu dihapus. Saya tidak tahu kemudian dokumennya itu bagaimana. Tapi sebetulnya tidak ada satu orang kecuali saya yang usul kata asli dicabut. Kalau Anda mau tahu, saya bisa katakan orang itu namanya Patria Haris Akbar, hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang tidak ada lagi asli, hanya Presiden Republik Indonesia ialah warga negara Indonesia. Karena itu banyak orang peranakan, dan saya maksud orang peranakan itu orang keturunan Tionghoa yang menanya, percuma apa? Kapan kita bisa dapat kedudukan? Saya bilang, oh ya, Anda pernah baca Alkitab apa enggak? Dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan ayat 1, semua itu ada waktunya. Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur, dan mudah-mudahan kalau nanti jadi gubernur, maka firman Tuhan itu telah digenapi. Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, atas tekanan Jepang, dipaksa, akhirnya pasal tadi dirubah. Presiden Indonesia harus pribumi. Agama Islamnya dihapus. Tapi masih bagus. Masih ada kata-kata pribumi. Nah, terus kemarin waktu kita reformasi tahun 98, di amandemen Undang-Undang Dasar, sampai 4 kali amandemen, dirubah lagi. Sekarang bunyinya, Presiden Indonesia harus WNI, bukan pribumi. Nah sekarang pertanyaannya, itu bisa diubah-ubah Undang-Undang Dasar. Dari pribumi Islam menjadi pribumi saja, sekarang menjadi WNI. Kenapa kita tidak bisa untuk kembalikan lagi ke semula? Harus pribumi yang beragama Islam. Ini harus diperjuangkan oleh orang-orang Islam yang ada di DPR MPR. Nggak boleh dibiarkan. Ini ditulis WNI berbahaya. Kenapa berbahayanya? Kalau besok ada warga negara Amerika masuk ke Indonesia, cuman modal bisa bahasa Indonesia, bisa nyanyi lagu Indonesia Raya, hafal Pancasila, dites di imigrasi lulus, jadi WNI. Nah terus begitu jadi WNI, dia punya duit, dibiayai oleh negaranya, ikut pemilu, jadi presiden. Apa yang begini yang mesti jadi presiden Indonesia? Oh dengan mudah Amerika bisa menjadikan dia presiden. Dia punya finansial, dia punya duit, dia punya kekuatan. Dia punya kuasa politik di mana-mana. Nah, ingat, ini besok bisa terjadi. Kenapa? Karena undang-undang kita terbuka. Nah, siapa suruh buat undang-undang semacam itu? Kan undang-undang itu untuk bangsa Indonesia. Kan kita yang buat undang-undang. Kenapa buat undang-undang? Buka pintu untuk antek asing. Nah, kalau besok ada orang Amerika jadi warga negara baru 1 hari, dia dibiayai, dia dimodali. Dan bangsa kita ini, maaf, masih banyak yang dikasih 50.000, dia tusuk pemilu. Dia bayar, dia punya duit. Terus apa besok orang Amerika, yang WNI tadi yang akan jadi presiden Indonesia, di mana nasionalismenya? Di mana kecintaan dia kepada Indonesia? Nggak boleh. Nah maka itu sampai hari ini, saya dan kawan-kawan, mundar-mandir ke DPR MPR, kami sudah meminta sejak 4 tahun yang lalu, agar Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, wajib diamandemen lagi. Kami minta pasal presiden diubah seperti semula. Bahwa presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Nah ini mesti kita perjuangkan. Nggak boleh enggak, saudara.
Nah kalau kita tidak perjuangkan, ya besok orang kafir bisa jadi presiden. Makanya jangan kaget kalau sekarang ada orang kafir yang non pribumi, bikin partai, punya banyak televisi, setiap hari dia kampanye. Nah kalau besok dipilih oleh rakyat, dia bisa jadi presiden. Sudah bukan Islam, sudah bukan pribumi. Hati-hati ya kawan. Bisa dijadi presiden. Siapa bilang nggak bisa? Orang undang-undangnya mengizinkan kok. Nah maka itu, kalau kita ingin kembalikan, maka pemuda-pemuda kita saat ini harus berpikir ke depan. Kalau besok umat Islam memegang mayoritas di DPR MPR, yang punya gairah Islamnya tinggi, nasionalisme kebangsaannya tinggi, cinta agamanya tinggi, cinta Indonesianya tinggi, wajib itu pasal diubah. Siapa bilang UUD 45 nggak bisa diubah? UUD 45 itu bisa diubah melalui sidang MPR. Dorong MPR. Sebetulnya kita sudah protes ini dari tahun 98. Kami minta itu diubah. Nah, cuman permohonan kita kandas. Bahkan kita minta kembalikan Piagam Jakarta sampai tahun 2004. Terakhir diadakan amandemen. Nah begitu kita kandas, kita belum dapat kesempatan lagi. Tapi dari 3-4 tahun yang lalu, kami sudah dorong kawan-kawan yang ada di DPR. Supaya nanti ada sidang umum MPR, wajib itu pasal dikembalikan seperti sedia kala. Kita mesti cinta agama kita, dan kita mesti cinta negeri kita. Maka itu saya dorong, yang harus jadi presiden Indonesia, pribumi asli Indonesia, dan beragama. Jangan kasih orang, saudara. Jangan kasih orang memimpin negeri. Harus pribumi, asli Indonesia, beragama Islam. Jangan pernah izinkan orang lain untuk memegang negeri ini. Berbahaya.